Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 Data Mining C akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengan saya sendiri, Fania Amelajita, dengan 3 digit NIM terakhir 137. Saya Lutfiatul Jana dengan 3 digit NIM terakhir 201. Saya Salsabila Konita Kalsum dengan NIM akhir 043. Saya Yudian Indah Sapitri dengan NIM 162. Pertama kita masuk ke data understanding. Di dataset ini mencakup berbagai variabel yang berkaitan dengan faktor kesehatan dan gaya hidup yang dapat digunakan untuk melakukan analisis kesehatan seperti prediksi risiko penyakit yang pada kasus ini kami menggunakan dataset yang mengangkat topik diabetes. Dengan menganalisis data ini kita dapat menggali wawasan mendalam tentang bagaimana faktor-faktor tertentu berkontribusi terhadap perkembangan penyakit, mengenali pola atau tren yang tidak langsung terlihat, dan akhirnya membangun model prediksi yang dapat memberikan keputusan yang lebih baik pada bidang kesehatan. Selanjutnya pada step pertama kita mengimpor library dari Python, yaitu diantaranya ada Pandas, NumPy, Missingno, Seaborn, Matplotlib.pyplot, dan juga Warnings. Selanjutnya kita mulai ke read data. Di step ini kita menggunakan sintak df sama dengan pd.readExcel dan juga df.hit. Dan di kode ini kita membaca file Excel, yakni dataset yang kami punya, yakni tentang diabetes, ke dalam sebuah data frame menggunakan fungsi pd.readExcel. Setelah itu, menggunakan sintak df.hit ini digunakan untuk menampilkan 5 baris pertama dari data frame tersebut dan memungkinkan pengguna untuk melihat sekilas data yang ada di file tersebut. Selanjutnya digunakan sintak df.info dan dimunculkan output sebagai berikut. Nah, kode df.info ini memberikan informasi ringkas mengenai struktur dalam data frame. Terlihat bahwa data frame memiliki 70.000 baris dan 34 kolom. Kemudian 33 dari 34 kolomnya berupa fitur, sedangkan sisanya yaitu kolom target sebagai target dalam data frame. Nah, tipe data yang ada dalam data frame ini tuh ada integer yang merupakan data bilangan bulat dan digunakan untuk pengategorian dalam bentuk angka dan untuk modeling, dan nantinya diperlukan transformasi data numerik. Selanjutnya juga ada objek yang merupakan pengkategorian juga, namun dalam bentuk teks. Sehingga untuk melakukan modeling di akhir nanti perlu dilakukan transformasi data kategorik. Lalu juga ada float yang merupakan tipe desimal dan bukan merupakan pengkategorian. Jadi untuk melakukan modeling nanti diperlukan transformasi data numerik. Selanjutnya kita akan mengecek apakah ada missing value menggunakan sintak msno.matrix dan juga msno.var. Nah, di msno.matrix ini diperoleh output sebagai berikut. Kode msno.matrix ini digunakan untuk memvisualisasikan keberadaan data yang hilang di dalam data frame. Nah, berdasarkan output di atas tadi, terlihat bahwa semua kolom yang ada berwarna hitam dan tidak memiliki garis putih sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada missing value dalam data frame yang digunakan. Selain menggunakan sintak msno.matrix tadi, kita juga bisa menggunakan sintak msno.var yang digunakan untuk membuat visualisasi batang yang menunjukkan jumlah data yang hilang di setiap kolom dalam data frame. Nah, setiap kolom dalam data frame ini direpresentasikan oleh satu batang, di mana tinggi batang menunjukkan jumlah total entry dalam kolom tersebut. Dan pada output di atas tadi terlihat bahwa semua kolom memiliki jumlah entry atau baris yang sama, yakni sejumlah 70.000 baris. Selanjutnya kita akan masuk ke step untuk handling numerical variables. Nah, kita menggunakan sintak sebagai berikut. Dan dari sintak ini, variabel yang ada itu dikelompokkan dalam 2 kategori utama, yaitu numerical atau numerik dan juga kategorikal atau kategorik. Di kategori numerical, ini merupakan angka yang biasanya dalam bentuk integer atau float. Dan di variabel numerik ini, beberapa variabel yang kami masukkan diantaranya adalah insulin levels, age, BMI, blood pressure, cholesterol levels, dan lain-lain. Dan juga di variabel kategorik, ini biasanya berisi kategori atau label, dan biasanya tidak memiliki urutan numerik. Dalam hal ini, variabel yang kami masukkan dalam variabel kategori ini antara lain adalah target, genetic markers, autoantibodies, family history, dan lain-lain yang bisa dilihat dalam layar. Selanjutnya untuk EDA akan dijelaskan oleh teman saya Salsa. Selanjutnya itu ada analisis data eksplorasi atau EDA, di mana kodenya ini menggunakan Matplotlib untuk menghasilkan histogram dari semua variabel numerik dalam data frame df. Fungsi df
itu menghasilkan histogram untuk setiap kolom numerik dengan parameter bin 50 yang mengatur jumlah interval dalam histogram dan fixesnya itu 20,15 untuk menentukan ukuran grafik yang lebih besar dan PLT show-nya ini untuk menampilkan grafik untuk numeriknya itu, variabel numerik. Dapat dilihat ini ada variabel numeriknya ada insulin level, terus BMI dan lain-lainnya sebanyak 13. Nah, ini dalam histogram tersebut tuh tetapi masih ada yang tidak berdistribusi normal dan memiliki outlier seperti pada kolom H. Terdapat data yang memiliki nilai yang sangat tinggi dan berbeda dari yang lain yang dalam hal ini merupakan outlier dan data juga perlu tidak mengikuti distribusi normal. Lalu kita juga bisa mengecek kolom numeriknya yang berupa tipe integer dan float itu dengan sintaknya ini. Itu dapat menghitung dan menampilkan jumlah kolom. Dan dapat dilihat ini ada 13 variabel yang kolomnya numerikal. Kemudian kita membuat box plot untuk setiap variabel numeriknya, yaitu dengan kita memakai numerikal sintaknya ini. Lalu didapatkan itu outputnya untuk 13 variabel seperti ini. Untuk melihat distribusi data, selain menggunakan histogram, kita juga Untuk melihat distribusi data selain menggunakan histogram, kita juga menggunakan box plot untuk melihat apakah data numerik berdistribusi normal atau tidak, serta untuk mencari tahu apakah data numerik ini memiliki outlier atau tidak. Terlihat pada kolom pulmonary dan pulmonary right circumference terdapat banyak outlier dan pendistribusiannya data tidak di tengah, yang artinya data tidak berdistribusi normal, maka dari itu perlu dilakukan penanganan karena adanya outlier dan distribusi data yang tidak normal. Ini dapat mengaruhi hasil analisis di antaranya dapat memengaruhi akurasi model dan meningkatkan error dalam prediksi. Nah, karena tadi ada outlier pada dua kolom tersebut, kita menghapus outlier-nya dengan sintaknya seperti ini dengan memasukkan pulmonary function dan Weiss circumreference. Nah, didapatkan output-nya seperti ini. Lalu kita masukkan lagi ke dalam DF-nya ini untuk batas atas dan batas bawahnya, dimasukin dua-duanya. Lalu kita masukkan lagi kita lakukan winsorization untuk membatasi outlier, kemudian kita list data numerikalnya, lalu kita tentuin jumlah subplot grid-nya berdasarkan jumlah fitur, itu ada 12. Lalu kita buat figura dan akses untuk plotting, dan seperti ini harus kita dapatkan hasilnya, yaitu ada 13 numerik dengan box plotnya seperti ini. Itu dapat dilihat dari box plot itu ada dapat outlier pada variabel pulmonary function dan Weiss circumreference itu setelah dilakukan winsorizing, maka jumlah datanya tetap 70.000 dikarenakan winsorization itu adalah teknik yang membatasi nilai ekstrim dalam dataset dengan mengambil dengan nilai tertentu di distribusi data, dan dalam metode ini nilai yang sangat rendah dan sangat tinggi atau outlier itu diganti dengan nilai tertentu, misalnya nilai persentil tertentu seperti itu. Lalu kita juga bisa lebih memastikan dengan DF info, itu dapat dilihat ini tetap menghasilkan untuk semua kolom itu 70.000. Lalu selanjutnya ada feature engineering akan dijelaskan oleh Hifania. Baik, selanjutnya ada feature engineering. Dimulai dari definisi setelah dilakukannya handling outlier, kita bisa melakukan feature engineering. Nah, feature engineering adalah proses untuk mengubah data mentah menjadi fitur yang dapat digunakan oleh algoritma machine learning untuk meningkatkan performa model. Proses ini melibatkan pemilihan fitur seperti transformasi, create new feature, dan encoding variabel. Nah, yang pertama itu ada create new feature. Digunakan sintaks ini, import matplotlib, disingkat sebagai PLT, terus kita assuming create new feature. Nah, di sini ada DF average insulin BMI dan diff blood glucose underscore BP. Nah, average insulin underscore BMI yaitu melihat bagaimana distribusi rata-rata antara insulin levels dan BMI. Ini bisa memberikan pengetahuan tentang hubungan antara kedua variabel tersebut. Nah, kalau diff blood glucose itu mengetahui distribusi selisih antara blood glucose levels dan blood pressure. Hal ini bisa mengindikasikan apakah ada pola selisih tertentu. Nah, makanya di sintaksnya ini dipakai DF blood glucose levels minus DF blood pressure. Nah, terus ada display histogram untuk menampilkan
histogram dari variabel yang baru ini atau feature yang baru ini. Menggunakan PLT show didapat histogram dari average insulin sama diff blood glucose dan variabel-variabel lainnya seperti berikut. Nah, interpretasi dari histogram ini yang pertama adalah average insulin underscore BMI, merupakan rata-rata antara level insulin dan BMI yang memberikan pandangan antara hubungan antara kadar insulin dan indeks massa tubuh. Jadi BMI itu indeks massa tubuh. Distribusi menunjukkan mayoritas individu memiliki nilai antara 15 hingga 30, dengan sedikit penurunan pada nilai yang lebih tinggi, mengindikasikan bahwa sebagian besar individu memiliki kadar insulin dan BMI dalam kisaran normal dan hanya sedikit yang memiliki nilai ekstrim. Yang kedua ada diff blood glucose underscore BP. Nah, histogram menunjukkan sebagian besar nilai selisih berada di antara 50 dan 150, yang berarti pada umumnya kadar glukosa darah lebih tinggi daripada tekanan darah. Selanjutnya ada insulin levels. Kelompok utama dalam populasi satu dengan level insulin yang rendah sekitar 10 dan satu lagi dengan insulin menengah hingga tinggi sekitar 25. Hal ini mungkin mencerminkan adanya variasi dalam kesehatan metabolik populasi. Selanjutnya ada BMI. Memiliki puncak distribusi di sekitar 20 hingga 25, yang menunjukkan sebagian besar individu berada pada kisaran berat badan yang sehat. Namun ada penurunan jumlah individu dengan BMI di atas 30 yang mengindikasikan obesitas. Distribusi ini mengungkapkan bahwa obesitas bukanlah masalah yang dominan dalam data ini, meskipun masih ada sebagian kecil populasi yang termasuk dalam kategori ini. Selanjutnya ada blood glucose levels, cenderung memiliki lebih tinggi daripada tekanan darah atau blood pressure, dan sebagian besar individu memiliki glukosa darah antara 100 hingga 200 dan tekanan darah berkisar antara 60 hingga 140. Distribusi tekanan darah yang lebar menunjukkan variasi yang lebih besar dalam kesehatan kardiovaskular populasi, sedangkan distribusi glukosa yang condong ke kiri mungkin menunjukkan beberapa individu dengan risiko diabetes atau kondisi pradiabetes. Nah, selanjutnya ada bisa di next ke bawah. Nah, selanjutnya ada transformasi fitur numerik. Nah, ada beberapa dari transformasi fitur numerik, ada standarisasi, min-max scaling, standarisasi, atau dan terakhir ada Box-Cox atau Yo-Johnson. Nah, transformasi yang kita gunakan di sini yaitu min-max scaling. Min-max scaling digunakan untuk transformasi fitur numerik. Dalam metode ini, data diskalakan sehingga fitur-fitur berada dalam rentang tertentu, biasanya antara 0, 1. Nah, di data ini kita pakai rentangnya antara -1 dan 1. Dengan sintaks ini, scalar, min-max, karena rentangnya kita pakai antara -1 dan 1, dimasukkan -1,1. Terus df-scale min-max dimasukkan variabel average glucose dan variabel average yang udah kita create tadi. Selanjutnya di display beberapa baris pertama dengan menggunakan sintaks df underscore scale min-max dot head. Didapat skala ini berada di antara setelah dilakukan min-max scaling diperoleh skala data yang sama, yaitu minimumnya itu -1 dan maksimalnya 1. Selanjutnya ada transformasi feature kategorik. Nah, transformasi feature kategorik itu ada beberapa, yaitu salah satunya ordinal encoder, one hot encoder, dan target encoder. Nah, dalam kasus ini kolom dengan tipe data objek yang hanya akan diubah yaitu kolom target saja. Karena sebelum melakukan modeling, data yang berupa data kategorik atau di DF infonya itu menunjukkan tipe datanya objek, akan kita transformasikan biar dia bisa diolah dan bisa melakukan pemodelan menggunakan sintaks label encoder dan print df underscore scale min-max dan memasukkan variabelnya berupa target yang akan kita transformasi tadi. Mungkin sekian untuk feature engineering. Materi untuk pemodelan akan dijelaskan oleh rekan saya, Indah. Oke, selanjutnya adalah modeling menggunakan sintaks df.target dan value counts. Jadi itu maksudnya adalah di kolom target itu ada beberapa kategori. Karena sebelumnya sudah ditransformasikan dari data objek ke data numerik antara integer atau float, maka di sini kita bisa mengkategorikan ada 13 target yang bisa dilihat di situ, di mana proporsi adalah total dari jumlah kode unik dari tiap targetnya. Kemudian di sini kita
kami akan melakukan modeling, yaitu ada regresi logistik. Untuk pengertiannya sendiri adalah regresi logistik adalah model statistik yang digunakan untuk klasifikasi biner. Model ini memprediksi probabilitas dari kelas target berdasarkan satu atau lebih fitur. Cara kerjanya yaitu regresi logistik menggunakan fungsi sigmoid untuk mengubah output linear menjadi nilai probabilitas antara 0 dan 1. Jika probabilitas melebihi ambang batas, model mengklasifikasikan data sebagai kelas positif. Kelebihan sederhana dan mudah diinterpretasikan, baik untuk masalah klasifikasi dengan dua kelas. Kekurangan tidak dapat menangkap hubungan nonlinear secara langsung dan sensitif terhadap outlier. Kemudian ada KNN, adalah algoritma klasifikasi yang mengklasifikasikan data baru berdasarkan kedekatan jarak dengan titik data yang sudah ada di kelas yang sama. Cara kerjanya sendiri yaitu untuk mengklasifikasikan titik baru. KNN menghitung jarak antara titik tersebut dan titik-titik dalam dataset, kemudian memilih K titik terdekat. Kelas dari titik baru ditentukan oleh mayoritas kelas di antara K tetangga terdekat. Kelebihan sederhana dan intuitif dan dapat menangkap hubungan nonlinear. Kekurangan memerlukan banyak memori dan waktu untuk perhitungan jarak. Performanya menurun dengan dimensi yang tinggi atau force of dimensionality. Kemudian ada random forest, adalah metode ensemble yang menggunakan banyak pohon keputusan untuk melakukan klasifikasi atau regresi. Cara kerjanya yaitu model ini membuat beberapa pohon keputusan berdasarkan subset acak dari data pelatihan dan fitur. Prediksi akhir diambil dari mayoritas suara klasifikasi atau rata-rata regresi dari semua pohon. Kelebihannya robust terhadap overfitting, menangani data yang hilang dengan baik dan mampu menangkap interaksi antar fitur. Kekurangan lebih kompleks dan sulit diinterpretasikan dibanding pohon keputusan tunggal dan bisa memerlukan lebih banyak komputasi. Dan XGBoost atau Extreme Gradient Boosting yaitu algoritma pembelajaran mesin berbasis pohon yang sangat efisien dan sering digunakan dalam kompetisi data. Cara kerjanya yaitu menggunakan teknik boosting. XGBoost memberikan model dengan menggabungkan beberapa pohon keputusan secara bertahap. Setiap pohon baru fokus pada kesalahan yang dibuat oleh pohon sebelumnya, sehingga meningkatkan akurasi secara bertahap. Kelebihannya sangat efisien dan cepat, menangani data yang hilang dengan baik, dan seringkali memberikan hasil terbaik dalam kompetisi. Kekurangan memerlukan penyesuaian hiperparameter yang lebih banyak untuk mencapai performa terbaik dan bisa jadi lebih kompleks dalam implementasinya. Kemudian ada DF shape, di mana kita ingin mengetahui jumlah baris dan kolom pada data frame. Di situ terlihat bahwa barisnya datanya yaitu tetap 70.000 setelah dihilangkan outlier, transformasi outliernya, dan kolomnya yaitu ada 42. Karena kolomnya terlalu banyak variabelnya, maka kita harus mengurangi variabel tersebut, karena variabel yang terlalu banyak itu dapat menyebabkan model terlalu kompleks, sehingga nanti modelnya menghafal pola spesifik dalam data, di mana nanti menyebabkan data akurasi pada data pelatihan terlihat tinggi, tapi saat data tes, dia akurasinya akan menjadi lebih rendah. Di situ kolom yang tidak dibutuhkan untuk modeling dibuang, sehingga menyisakan 8 kolom baru saja. Di mana 8 kolom itu tadi adalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu kami membuat 8 kolom baru dan membuang kolom-kolom lain. Kolom-kolom lain yang dibuang seperti insulin level, age, BMI, blood pressure, dan lain-lain. Terus untuk variabel Y atau variabel targetnya, kita menggunakan target yang ada 13 target tadi. Kemudian kita membagi variabel X-nya menjadi X-train sama X-test, dan Y-nya Y-train dan Y-test menggunakan sintak tersebut. Sehingga didapatkan data baris untuk data training yaitu sebesar 52.500 dan data untuk testing sebesar 17.500 dan kolom atau variabelnya yaitu berjumlah 8. Kemudian ada SMOT atau Synthetic Minority Oversampling Technique, yaitu untuk menangani masalah ketidakseimbangan kelas dalam dataset pelatihan. SMOT penting digunakan agar akurasi atau model yang dihasilkan itu lebih tepat. Kemudian kategori apa saja yang dilakukan modeling bisa dilihat di bawah menggunakan x.info. Ini adalah variabel yang dibuat sebelumnya tadi. Dengan tipe float atau integer yang berarti data sudah bisa digunakan untuk modeling. Kemudian untuk model pertama yaitu logistic regression. Di situ menggunakan sintak from sklearn.linear model import logistic regression. Di situ ada nilai IR score yaitu 0,438 untuk data training dan 0,430 untuk data testing. Kemudian ada confusion matrix atau heat map. Di situ adalah hasil dari prediksi menggunakan logistic regression, di mana ada rentang-rentangnya. Kalau misalnya
model 0 dengan asli 0 463 itu berarti prediksi yang benar atau tepat itu berjumlah 463. Dan yang semisal 6 dengan 6 itu 328, berarti prediksi yang tepat menggunakan logistic regression yaitu sebesar 328. Dan jika itu tidak berada di diagonal, maka itu prediksinya salah atau tidak sesuai. Kemudian untuk klasifikasi reportnya, di situ ada presisi, recall, F1 score, dan support. Presisi sendiri itu adalah untuk mengukur akurasi prediksi positif. Terus recall itu untuk mengukur seberapa banyak kasus positif yang terdeteksi dengan benar. F1 score itu untuk menyeimbangkan antara keduanya, dan support itu adalah jumlah sampel aktual dalam setiap kelas. Di situ terlihat bahwa akurasinya yaitu 0,5 atau sebesar 50%. Kemudian untuk KNN kita menggunakan sintak from sklearn.neighbors import kneighbors classifier. Terus di prediksinya terlihat bahwa presisi recall F1 score dan supportnya lebih besar daripada yang menggunakan logistic regression. Di situ akurasinya sebesar 0,51. Kemudian menggunakan model random forest, menggunakan sintak from sklearn ensemble import random forest classifier. Kemudian untuk prediksinya bisa dilihat bahwa random forest ini menghasilkan prediksi yang lebih akurat ketimbang yang sebelumnya, yaitu sebesar 0,66 atau 66%. Kemudian untuk yang selanjutnya, XGBoost, yaitu menggunakan sintak from XGBoost import XGB classifier. Dan next, untuk next, jadi di situ ada untuk prediksi data prediksinya, yaitu akurasinya sebesar 0,67. Yang bawah sama 0,67. Jadi didapatkan bahwa akurasi terbesar yaitu menggunakan model XGBoost, yaitu sebesar 0,67 atau 67%. Dikarenakan tadi XGBoost menggunakan kumpulan decision tree yang dianggap paling tepat digunakan untuk model diabetes pada data tersebut. Akurasi tertinggi menggunakan XGBoost dan tidak adanya overfitting. Dibuktikan dengan samanya nilai akurasi antara data training dengan data testing, maka disimpulkan bahwa model terbaiknya adalah XGBoost. Kemudian untuk penjelasan yang tadi, saat handling outlier digunakan Winson Rising dan bukan menghilangkan data karena banyaknya outlier itu bisa geser ke bawah. Kenapa kami menggunakan Winson Rising dan bukan menghilangkan data? Karena banyaknya outlier yang bisa dilihat pada sintak di atas itu membuktikan bahwa terdapat informasi penting dalam outlier tersebut. Walaupun menyebabkan akurasi modelnya hanya sebesar 67%, menghilangkan outlier dianggap berisiko karena bisa saja terjadi suatu hal yang tidak bisa diprediksi sebelumnya atau fenomena yang bisa memberikan informasi yang lebih penting daripada hanya sekadar mencari akurasi model yang lebih baik. Sehingga menggunakan Winson Rising untuk solusi terbaik. Mungkin sekian penjelasan untuk modeling. Aku kembalikan ke Tiffany. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.